Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Nafatan, NIM G002155 dari kelompok A7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari cerebrum, lalu organon orbita serta organon vestibulocochlear. Jadi yang pertama, di sini ada skenario Dennis adalah seorang siswa SMP. Ia sempat terjatuh dari tangga dan kepala terbentur. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan tangan, wajah, dan tak bisa merasakan nyeri serta suhu. Yang pertama, jelaskan tentang area Brodmann dan fungsinya secara lengkap. Jadi, area Brodmann itu kurang lebih bentukannya seperti ini. Lalu untuk fungsinya, yang pertama kita mulai dari area Brodmann 4. Itu fungsinya untuk motorik primer. Ada di gyrus praecentralis. Fungsi lengkapnya itu mengontrol gerakan volunteer wajah dan juga di ekstremitas. Ini berkaitan dengan tractus pyramidalis. Lalu yang berikutnya lanjut ke area motor sekunder di area Brodmann 6. Itu fungsinya untuk mengendalikan gerakan volunteer serta berkaitan dengan tractus extrapyramidalis. Lalu yang berikutnya ada di area sensorik primer di 1, 2, 3 di gyrus postcentralis. Nah, ini untuk mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Yang berikutnya di area Brodmann 43 atau area gustatorik. Nah, di sini itu fungsinya untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Berikutnya di area 4445 atau yang biasa disebut dengan area Broca, ini merupakan area bicara motorik untuk mengontrol aspek bicara motorik. Lalu yang berikutnya di 39, 40, dan 22. 9, 40, dan 22. Ini menjadi satu disebut sebagai area Wernicke. Nah, area Wernicke itu apa? Area Wernicke itu adalah area bicara sensorik untuk pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Lalu lanjut kita ke 41 dan 42. Yang ini adalah area auditori primer. Jadi kemampuan menerima rangsang suara itu serta pendengaran adanya di sini. Lalu untuk berikutnya di area Brodmann 22 itu juga untuk selain dari bicara sensorik tadi, juga sebagai auditori sekunder untuk area interpretasi dan asosiasi dari pendengaran. Lalu kita lanjut ke 17, ini adalah area visual primer. Lalu yang 18-19 ini adalah area visual sekunder. Nah, kalau yang area visual primer ini untuk kemampuan menerima rangsang cahaya seperti penglihatan secara langsung. Lalu untuk yang area visual sekunder itu untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek, dan lain-lain. Itu untuk area Brodmann. Lalu lanjut ke nomor berikutnya, jelaskan tentang tractus pyramidalis dan extrapyramidalis. Oke, yang kiri ini pyramidalis, yang kanan extrapyramidalis. Jadi, tractus pyramidalis itu adalah jeras area dari motorik primer dan sekunder, yaitu di area 4 dan 6 dari area Brodmann tadi, yang berjalan menuju ke medula spinalis. Nah, traktus ini akan menyilang kolateral di bawah medula oblongata yang disebut dengan decussatio pyramidum. Nah, sisanya yang nggak menyilang tadi terdapat pada funiculus anterior sebagai traktus corticospinalis anterior. Nah, traktus ini berasal dari sel Betz yang berjalan descendant dan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Traktus itu adalah kumpulan sabut saraf. Lanjut ke skemanya. Jadi, skema dari tractus pyramidalis ini awalnya itu dari cortex cerebri dulu. Habis itu nanti bakal turun ke crus posterior dan capsula interna, lalu ke bagian tengah dari mesencephalon, turun ke bawah tengah pons, terus melalui bagian ventral dari medula oblongata, kebagi jadi dua, ada yang menyilang sama yang nggak menyilang tadi. Yang lateral itu menyilang, yang anterior nggak menyilang. Yang menyilang di decussatio pyramidalis itu nanti akan jadi tractus corticospinalis lateralis. Yang tidak menyilang itu bakal jadi tractus corticospinalis anterior dan bersatu lagi bertemu di cornu anterior medula spinalis.
Lanjut ke yang ekstrapiramidalis. Nah, kalau yang ekstrapiramidalis itu apa sih? Nah, itu tuh merupakan traktus yang menunjang kerjanya dari si traktus piramidalis, yaitu untuk mengendalikan aktivitas motorik yang dicetuskan korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Nah, ini tuh terdiri dari beberapa traktus. Yang pertama ada traktus vestibulospinalis, itu untuk keseimbangan dan tonus otot. Lalu untuk yang berikutnya ada traktus reticulospinalis ventrolateral. Ini asalnya dari pons. Kalau yang traktus reticulospinalis lateralis itu asalnya dari medula oblongata. Nah, yang terakhir ada traktus tectospinalis. Ini asalnya dari mesencephalon menuju ke medula spinalis. Jadi pada waktu masih bayi itu masih belum sempurna. Jadi tidak bisa memegang dan mempertahankan benda-benda untuk lunak di tangannya. Itu merupakan contoh implementasi dari fungsinya si traktus ekstrapiramidalis ini. Jadi waktu kita bayi, yang piramidalis sudah ada, tapi yang ekstrapiramidalis itu belum sempurna. Jadi ketika kita mau megang sesuatu, contohnya itu masih belum bisa secara maksimal gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jelaskan tentang anatomi encephalon dan medula spinalis. Jadi encephalon itu apa? Encephalon itu merupakan otak besar, otak secara keseluruhan. Oke, jadi encephalon itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada prosencephalon, ada mesencephalon, dan ada rhombencephalon. Nah, prosencephalon ini nantinya bakal menjadi telencephalon dan diencephalon. Mesencephalon ini yang bakal jadi midbrain, tetap jadi mesencephalon. Terus yang rhombencephalon itu nanti bakal berkembang menjadi cerebellum, pons, dan medula oblongata. Oke. Terus kita lanjut ke medula spinalis. Buat yang medula spinalis itu jadi dia itu bakal medula spinalis itu adalah ada 2 pembesaran pada medula spinalis. Itu ada intumescentia cervicalis dari C3 sampai T2, terus pembesaran klimaksnya itu di C6, dan ada intumescentia lumbales dari T10 sampai L2, pembesaran klimaksnya di T12. Selain ada intumescentia tadi, di medula spinalis juga ada conus medullaris dan juga cauda equina. Conus medullaris itu adalah ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Lalu untuk cauda equina itu merupakan struktur buntut pada radices lumbales et sacralis. Selain itu, untuk struktur eksternal dari medula spinalis itu ada fissura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis, dan sulcus posterolateralis. Nah, untuk struktur internalnya itu ada substansia alba dan substansia grisea. Nah, substansia alba ini warnanya putih karena isinya adalah serabut saraf yang berselubung mielin. Substansia alba juga dibagi menjadi 3 lagi, ada funiculus anterior, lateral, dan juga posterior. Kalau yang grisea ini warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya terdapat canalis centralis yang nantinya akan terisi LCS atau liquor cerebrospinalis hingga ke ventriculus terminalis. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, jelaskan tentang anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya. Oke, jadi nervus cranialis dan tempat keluarnya ini nervus cranialis itu ada 12. Mulai dari olfactory, yang pertama nervus 1, itu dia akan keluar di bulbus olfactorius di bagian cerebrum. Yang nervus 2, opticus, itu juga akan keluar dari cerebrum, untuk spesifiknya itu di chiasma opticum. Yang berikutnya nervus 3 dan 4 ini akan keluar di mesencephalon. Itu untuk yang nervus 3 keluar di fossa interpeduncularis, yang nervus 4 akan keluar di caudal colliculus inferior. Lalu yang nervus 5 dan 6 serta 7 dan 8 itu akan keluar dari pons. Untuk spesifiknya nervus 5 itu akan keluar dari brachium pontis, nervus 6 akan keluar dari sulcus bulbopontinus, dan nervus 7 dan 8 akan keluar dari angulus cerebellopontinus. Lalu untuk nervus 9, 10, 11, 12 akan keluar dari medula oblongata di sulcus posterolateralis, kecuali nervus hypoglossus atau nervus 12 yang akan keluar dari sulcus anterolateralis.
Oke, berikutnya kita akan ke Circulus arteriosus Willisi. Nah, Circulus arteriosus Willisi ini terdiri dari beberapa arteri, dimulai dari sini. Jadi dia dari sini, dari sini. Jadi dari arteri vertebralis yang nanti akan berlanjut ke sini. Ini kan arteri vertebralis. Dua arteri vertebralis ini akan menyatu menjadi arteri basilaris di sini. Nah, nanti arteri basilaris ini bakal bercabang menjadi arteri cerebellum yang posterior. Mungkin lebih jelas di sini. Jadi tadi kan arteri vertebralis ada dua di sini yang nanti akan bersatu menjadi arteri basilaris di sini. Nah, setelah menjadi arteri basilaris, nanti dia akan bercabang lagi menjadi dua, jadi arteri cerebri posterior yang kanan dan kiri. Nah, nanti di sini tuh bakal ada arteri communicans posterior yang menghubungkan dari arteri carotis interna di sini dengan arteri cerebri posterior tadi. Nah, dari situ nanti dia bakal berlanjut ke arteri cerebri media yang nantinya akan ke arteri cerebri yang anterior. Nah, arteri cerebri anterior ini dihubungkan oleh ini yang di sini. Itu namanya arteri communicans anterior untuk menghubungkan arteri cerebri anterior yang kanan dan kiri. Itu untuk Circulus arteriosus Willisi. Lalu berikutnya kita ke media refracta. Jadi media refracta itu terdiri dari kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Nah, aqueous humor itu adalah produk yang dihasilkan oleh processus ciliaris. Jadi dari processus ciliaris di sini akan membentuk aqueous humor. Nah, aqueous humor dikeluarkan menuju kamera oculi posterior atau di belakang lensa menuju kamera oculi anterior ke depan lensa. Itu nantinya akan didrainase ke sinus venosus sclera. Nah, yang vitreous humor itu berada di corpus vitreus. Ini vitreous humor di sini. Pada corpus vitreus terdapat kanalis hyaloid. Ini kanalis hyaloid merupakan sisa dari arteri hyaloid yang merupakan pembuluh darah embryonal untuk vaskularisasi lensa. Nah, lalu berikutnya untuk jalur perjalanan sinar melalui anatomi media refracta hingga ke otak. Jadi setelah dari mata tadi itu kan bakal keluar di nervus opticus. Nah, dari nervus opticus nanti akan yang bagian nasal atau yang medial di sini itu akan tersilang, sedangkan yang bagian lateral atau yang bagian temporal di sini itu akan tetap lurus. Nah, itu penyilangan itu terjadi di optik chiasma atau chiasma opticum. Nah, setelah dari chiasma opticum nantinya hasil dari yang persilangan dan lurus tadi bakal dibawa ke tractus opticus untuk dibawa lagi sampai ke nantinya masuk ke otak ke gyrus occipitalis area broadband 17. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Jelaskan otot mata apa saja yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Jadi otot mata yang menggerakkan bola mata itu ada 6, yaitu ada 4 otot yang lurus dan 2 otot yang menyilang, miring. Yang 4 itu ada rectus superior, rectus inferior, rectus lateral, dan rectus medial. Sedangkan yang miring di sini ada obliquus superior, ini di sini,
dan ada obliquus inferior di sini. Itu lalu berikutnya kita ke perbedaan syaraf simpatis dan parasimpatis. Jadi untuk syaraf simpatis itu kita mulai dari distribusi terlebih dahulu. Kalau simpatis itu segmennya thoracolumbar, kalau yang parasimpatis itu craniosacral. Lalu untuk lokasinya itu sendiri, kalau simpatis itu biasanya di kulit, terus kelenjar keringat, serta otot polos pembuluh darah. Kalau parasimpatis itu terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul, serta beberapa pembuluh darah. Untuk lokasi preganglionnya itu, yang simpatis ada di cornu lateralis atau di nucleus intermediolaterales cornulateralis medulospinalis (NICLMS). Kalau untuk yang parasimpatis itu di nukleus saraf kranial 3, 4, 9, 10 serta di substansi grisea medulospinalis segmen S2 dan S4. Lalu untuk panjang aksonnya sendiri, dari yang simpatis itu neuron preganglionik memiliki akson pendek dan neuron postganglionik memiliki akson yang panjang. Kalau untuk yang parasimpatis itu terbalik, yang neuron preganglioniknya itu panjang dan postganglioniknya itu pendek. Untuk neurotransmitternya, kalau yang simpatis dia itu melepaskan yang preganglioniknya itu akan melepaskan acetylcholine, sedangkan neuron postganglioniknya melepaskan norepinefrin. Kalau yang parasimpatis, preganglionik dan postganglioniknya dua-duanya akan mengeluarkan acetylcholine. Dan efek fisiologisnya sendiri yang paling jelas, simpatis itu untuk fight or flight, kalau yang parasimpatis untuk rest and digest atau read and take a poop. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Jelaskan tentang modalitas syaraf kranial. Jadi untuk modalitas syaraf kranial itu, jadi kan syaraf kranial ada 12 ya. Nervus 1, nervus olfactorius itu akan memiliki modalitas berupa SVA atau somatic, visceral, afferent. Nah, afferent itu berarti dia merupakan sensorik. Dia akan menerima rangsang berupa di sini visceral. Contohnya bau yang nanti akan tercium oleh hidung kita. Lalu yang berikutnya ada nervus 2, nervus opticus. Nervus opticus itu modalitasnya berupa SSA atau somatic, afferent, spesial. Nah, karena dia afferent juga, dia akan sebagai respon sensorik dari mata kita dalam melihat dunia. Spesial karena dia merupakan bagian dari panca indera yang hanya bisa dilakukan oleh organ itu sendiri. Lalu untuk yang berikutnya ada nervus 3. Ini nervus oculomotorius, memiliki modalitas GSE dan GVE. Dia punya dua modalitas, yang GSE itu adalah general somatic efferent. Kalau yang GVE itu general visceral efferent. Karena dia efferent di sini, maka dia fungsinya untuk motorik. Oh, yang ini salah nih berarti. Ini S-nya spesial. Spesial visceral efferent dan spesial somatic afferent.
Oke, lanjut ke nervus 4 atau nervus trochlearis, yaitu GSE. Lalu untuk nervus 5 atau nervus trigeminus, dia modalitasnya adalah SVE dan GSA. Jadi bisa sebagai efferent dan afferent atau wisata sensori. Nervus 6 ini dia modalitasnya berupa GSE. Nervus 7 modalitasnya berupa GVE, SVE, SVA, dan GSA. Lalu nervus 8 ini berupa SSA modalitasnya. Nervus 9 glossopharyngeus, GVE, SVE, GVA, SS, SVA, GVE, SVE, GFA, SVA, dan GSA. Yang nervus vagus nervus 10 juga sama seperti nomor yang 9. Nervus 11 ini SVE. Nervus 12 ini GSE. Oke, mungkin itu jawaban dari penjelasan saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.